Pada hari Senin malam, tanggal 27 Rajab, dalam tahun duka cita, yaitu wafatnya paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, dan istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buruk yang dipandu oleh malaikat Jibril dan Mikail. Di tengah perjalanan, beliau diburu oleh Ifrit, jin jahat yang berusaha membakar beliau. Jin Ifrit ini bermaksud membunuh Nabi dengan obor di tangannya. Malaikat Jibril yang mengetahui hal ini segera mengajarkan kepada Nabi agar membaca sebuah doa. Nabi pun segera membacanya. Begitu beliau selesai membaca doa, tiba-tiba obor yang dibawa jin Ifrit itu padam. Jin Ifrit itu mengerang, meraung. Sepertinya ia sangat menderita kesakitan yang teramat sangat. Kemudian tubuh jin Ifrit itu terpelanting meluncur deras ke bawah dan terjerembab keras di atas tanah, disertai jerit dan raungan yang mengerikan. Setiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat bersama malaikat Jibril dan ruh para nabi terdahulu. Beliau bertindak sebagai imam. Seusai menunaikan sholat, beliau diajak malaikat Jibril bermi'raj naik ke langit. Di langit pertama, beliau bertemu dengan ruh Nabi Adam alaihissalam dan sejumlah ruh anak cucunya. Di langit kedua, beliau bertemu dengan ruh Nabi Yahya dan ruh Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan ruh Nabi Yusuf, dan di langit keempat beliau bertemu dengan ruh Nabi Idris, dan di langit kelima beliau bertemu dengan ruh Nabi Harun, dan di langit keenam beliau bertemu dengan ruh Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan ruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ini pula letak Baitul Ma'mur, dan beliau sholat di dalamnya, bertindak sebagai imam dengan makmumnya para malaikat dan orang-orang mukmin. Setelah menunaikan sholat dalam Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad SAW diantar malaikat Jibril untuk melihat gambaran surga dan keindahannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga diajak untuk melihat gambaran neraka dan segala kedahsyatannya. Di dalam gambaran neraka jahanam, Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang-orang yang digantung dengan kepala di bawah, kaki tangan dibelenggu dengan rantai-rantai yang kuat. Mereka ditenggelamkan ke dalam air yang mendidih, menggelegak panasnya 1000 kali panasnya air yang paling mendidih di dunia. Itu adalah siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia kufur terhadap Allah, ingkar tak mau tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam gambaran neraka Al-Jahim, Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang-orang yang kepala dan tubuhnya disiram dengan cairan tembaga dan timah yang panas mendidih, hingga kulit dan dagingnya mengelupas hancur semua. Tidak hanya itu, selanjutnya kepala mereka dipukul dengan benda keras dan tajam hingga hancur dan otaknya berantakan. Begitu kepala itu hancur, dalam sekejap menjadi utuh kembali, lalu dipukul hingga hancur lagi, dalam sekejap utuh kembali, lalu disiksa dan dipukul lagi. Begitulah yang terjadi berulang-ulang. Dan itu adalah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia enggan melaksanakan sholat. Dan di tingkatan neraka berikutnya, Nabi Muhammad SAW menyaksikan ada beberapa macam binatang berbisa berukuran raksasa seperti kalajengking, jangkrik, ular, dan lain-lain. Juga cambuk-cambuk api yang berasal dari api neraka yang luar biasa panasnya. Di tengah-tengah binatang-binatang raksasa itu ada 2 orang yang sedang berkelahi mati-matian. Mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka mengadu binatang seperti ayam, kambing, kerbau, kuda, jangkrik, juga mereka yang suka bermain judi. Dan binatang-binatang raksasa itu terus memperingatkan mereka dengan berkata, "Ayo,
terus berkelahi seperti kalian mengaduk kami semasa di dunia dulu. Teruslah jangan berhenti. Kalau kalian berhenti, kalian akan kami rajam dengan cambuk-cambuk api. Pada tingkatan neraka selanjutnya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW orang-orang yang menderita siksaan dengan dililit ular raksasa yang menghembuskan nafas api yang sangat panas. Sambil si ular raksasa berkata, Nikmat Allah dengan seenaknya kau makan, tapi perintah Allah agar kau berpuasa kau abaikan. Sekarang rasakan ini. Lalu dengan tatapan tajam dan penuh percaya diri, ular itu dengan ganasnya menghembuskan napas apinya yang sangat panas. Di sisi lain, orang-orang yang kufur nikmat juga mendapatkan hukuman seperti ini, yaitu dengan digunting lehernya dengan gunting besar yang kuat dan kokoh sampai lehernya putus. Kemudian diperlihatkan kepada beliau siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan puasa. Pada hari akhir, kelak tidak pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan yang suka meninggalkan puasa, pasti mereka akan mendapatkan balasannya. Pada tingkatan neraka ini, banyak para penghuni neraka yang meminta agar ajalnya segera tiba atau dimakan saja untuk mengakhiri penderitaan dan siksaannya. Kemudian binatang-binatang buas itu mengatakan, "Aku tak butuh makanan macam kau. Tugasku hanya mencabik-cabik dan menyiksamu dan mencincang tubuhmu sampai tak bersisa." Pada tingkatan neraka berikutnya, Allah memperlihatkan kepada beliau di samping jahanam tempat bagi para setan dan para pengikutnya. Dan di tingkatan neraka berikutnya diperlihatkan kepada beliau orang-orang yang membiarkan rasa iri dengkinya tumbuh berkembang dalam hatinya, sehingga mereka banyak mencela, memaki, menggunjing orang lain. Maka mereka mendapat siksa dengan dipotong-potong lidahnya. Lalu diperlihatkan kepada beliau orang-orang yang keras kepala, tidak mau mendengar kebenaran yang datangnya dari Allah, bahkan mereka lebih banyak melanggar larangan-larangan Allah. Maka mereka akan disiksa dengan diguyur dengan cairan timah dan tembaga yang panas membara, sehingga hancur dan mengelupas semua kulit dan daging mereka tak bersisa. Dan di sisi lain, orang-orang yang menggunakan panca inderanya untuk berbuat maksiat selama ia hidup di dunia akan mendapatkan siksa seperti ini. Di sisi lain, bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka menghasut dan mengadu domba sesamanya, maka pada hari itu kelak muka-muka mereka berubah menjadi bermuka gerah, dan kuku jari tangan mereka tumbuh panjang dan runcing setajam silet. Selanjutnya, orang-orang itu mencakar-cakar dan mencabik-cabik tubuhnya sendiri dengan cakar-cakarnya yang tajam. Kemudian dalam sekejap tubuh itu kembali utuh, lalu mereka mencakar-cakarnya kembali. Begitulah seterusnya, berulang-ulang kali. Dan di tingkatan neraka berikutnya diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok orang lelaki dan perempuan yang dipaksa makan daging busuk yang baunya sangat arus dan menusuk hidung, hingga mereka itu ingin memuntahkannya, tapi daging-daging itu seakan-akan berusaha masuk ke dalam kerongkongan mereka masing-masing. Dan orang-orang itu mengeluh dan mengatakan, "Ini akibat dulu aku suka ngepil." Ada pula yang mengatakan, "Ini akibat dulu aku suka wil dan berzina." Di tingkatan neraka ini adalah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka berzina, melacur, kumpul kebo, dan makan makanan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, mereka digiring ke sebuah telaga yang airnya berupa nanah dan darah, yang baunya sangat busuk, lagi panas membara. Kemudian mereka dipaksa minum cairan telaga itu. Barang siapa berani membantah, maka malaikat penjaganya akan mencambuknya dengan cambuk api. Bila orang itu masih tidak mau minum, maka ia akan dilempar masuk ke dalam telaga yang menyengsarakan itu. Di sisi lain, di telaga yang menyengsarakan itu ada sekelompok orang-orang yang dipaksa mencebur ke dalamnya, dan mereka berusaha berenang ke tepian. Tapi pada saat itu mereka segera dihajar dengan hujan batu panas membara yang berasal dari batu neraka.
Tentu saja mereka timbul tenggelam dan secara tidak sengaja cairan telaga itu terminum oleh mereka. Karena banyaknya cairan telaga yang terminum mereka, maka perut mereka menjadi buncit dan tak dapat bergerak lagi. Itu adalah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka memakan harta riba. Lalu di bagian lain diperlihatkan kepada beliau siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka melakukan hubungan seks sejenis dengan sesamanya, homoseks atau lesbian. Juga diperlihatkan kepada beliau siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka melacurkan diri atau pelacur, dan orang-orang yang suka berbuat serong dengan laki-laki lain padahal ia sudah bersuami sedangkan lelakinya juga sudah beristri, maka kemaluan mereka akan ditusuk atau dipotong dengan besi tajam lagi panas membara. Lalu pada bagian lain diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok orang-orang yang tangannya dipotong dengan berbagai macam senjata tajam, tapi setiap kali dipotong kemudian utuh kembali, kemudian dipotong lagi, begitulah seterusnya. Itu adalah siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka mencuri barang milik orang lain, merampas, pemeras, perampok, koruptor, dan lain-lain. Pada tingkatan neraka berikutnya diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok orang-orang yang kepalanya berubah menjadi kepala babi, sedangkan perut mereka menjadi besar sampai menyentuh tanah, sehingga untuk bergerak mereka merasa kesulitan. Ini adalah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka minum minuman keras, arak, whisky, dan sebangsanya, makan makanan haram baik berupa hidangannya maupun cara mendapatkannya, ditambah lagi dosa-dosa lainnya. Tidak cukup sampai di situ, terhadap mereka dilepaskan ular-ular yang ganas yang memiliki banyak kepala. Lalu ular-ular itu segera membelit dan melilit tubuh orang-orang itu, yang semakin lama semakin kencang sehingga terdengar gemertak tulang-tulang mereka yang patah. Dan di tengah-tengah mereka merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena tulang-tulangnya remuk. Tiba-tiba kepala-kepala ular itu dengan ganasnya mematuk, menggigit, dan mencabik-cabik tubuh mereka dengan taring-taringnya yang tajam. Tentu saja ini membuat mereka semakin tersiksa. Pada sisi lain neraka, Nabi Muhammad menyaksikan sekelompok orang-orang yang pontang-panting kebingungan dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari api neraka. Ini adalah siksa bagi orang-orang beriman yang semasa hidupnya di dunia suka durhaka kepada ibu bapaknya dan belum sempat mereka minta maaf atau ampun kepada kedua orang tuanya karena keburu ajalnya tiba atau ajal kedua orang tuanya tiba dan mendahulunya. Sungguh Allah sangat murka terhadap orang-orang semacam mereka. Selanjutnya diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok wanita yang kedua tangan dan kakinya diikat dengan kedua buah dadanya, melilit tubuhnya sampai ke tumit, sedang di bawahnya terbentang air mendidih yang menggelegak dan siap merebusnya. Dan di sisi lain diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok lelaki dan perempuan yang kemaluannya ditusuk dengan besi yang panas lagi membara. Itu adalah siksa bagi tante-tante girang, om-om senang main para pelacur, dan wanita-wanita yang suka menggugurkan kandungannya. Juga diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok orang-orang yang kedua tangan dan kakinya dibelenggu dengan belenggu yang kuat dan diletakkan setrika besar yang panas membara di punggungnya. Tentu saja dalam waktu sekejap daging dan kulit punggung mereka rontok hancur luluh seperti ini. Kemudian keadaan mereka kembali utuh seperti semula. Kemudian mereka disetrika lagi, begitulah seterusnya, kembali utuh dan disetrika lagi sampai tiada akhir. Kemudian diperlihatkan kepada beliau tingkatan neraka berikutnya. Tampak orang-orang yang dilemparkan ke jurang yang dasarnya dipenuhi dengan serigala-serigala yang lapar. Kemudian serigala-serigala itu segera mengkoyak-koyaknya menjadi santapannya. Tentu saja keadaan tubuh mereka jadi berantakan. Dalam sekejap tubuh mereka kembali utuh dan dikoyak-koyak lagi. Begitulah seterusnya. Itu adalah siksaan bagi orang-orang munafik. Di bagian lain
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok orang-orang yang bertubuh kurus kering dan tinggal kulit dan tulang, dan mereka selalu menyebut-nyebut benda terlarang seperti obat-obatan, ganja, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Sesaat kemudian, benda-benda itu datang dengan berbentuk rokok, daun ganja, suntikan berisi morfin, heroin, dan lain sebagainya. Mereka segera menggunakan benda-benda itu. Tentu saja kemudian tubuh dan kulit mereka langsung rontok seketika. Akhirnya diperlihatkan kepada beliau ada sekelompok orang-orang yang berkepala binatang sedang dari mulutnya menghembuskan napas api yang sangat panas. Itu adalah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka merayu dan merusak rumah tangga orang lain. Dan di akhir perjalanannya, beliau menyaksikan orang-orang yang mengaku dirinya beragama, tapi tidak mau membenarkan ajaran agamanya. Maka mereka itu tergolong orang-orang yang fasik, dan kelak akan disekap dan ditahan di dasar neraka jahanam, kekal di dalamnya bersama dengan orang-orang munafik, iblis, dan anak cucunya.